Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Harapan ibu, semoga anak-anakku semua tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar untuk meraih masa depanmu kelak. Hari ini ibu akan membawakan materi yang berjudul pernikahan dalam Islam. Pengertian nikah menurut Islam. Menurut bahasa, nikah berasal dari kata munakahat yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan menurut istilah, munakahat adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia menurut tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis dikatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang artinya nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau menikah, berarti dia tidak termasuk golonganku. Setelah mengetahui pengertian nikah, maka kita akan masuk ke dalam hukum nikah. Berdasarkan pendapat para ulama, hukum nikah yaitu mubah, yang artinya boleh ditinggalkan, juga boleh dikerjakan, tergantung dari kondisi orang yang akan melakukan pernikahan tersebut. Hukum nikah yang pertama adalah jaiz. Jaiz artinya boleh, dan inilah yang mendasari hukum nikah, yaitu boleh. Yang kedua adalah wajib. Kapan seseorang diwajibkan nikah? Yaitu apabila seseorang tersebut mampu untuk menikah, baik secara lahir maupun batin, punya penghasilan yang mapan. Kemudian jika tidak menikah, maka akan menimbulkan perzinahan, maka hal tersebut wajiblah dia menikah. Hukum ketiga dari nikah adalah sunnah. Sunnah bagi yang mampu untuk menikah, tetapi masih sanggup menahan dirinya dari perbuatan zina. Hukum nikah yang keempat adalah makruh, yaitu seseorang yang sudah punya keinginan untuk menikah, tetapi dalam hal ekonomi dia belum mampu. Yang kelima adalah hukumnya adalah haram. Kapan nikah itu diharamkan? Yaitu apabila seseorang berniat buruk untuk menikah. Salah satu contoh, ingin menikahi seorang wanita karena balas dendam ataupun niat-niat buruk yang lain. Jadi pernikahan tersebut haram hukumnya. Setelah mengetahui hukum nikah, maka kita akan beralih kepada wanita yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang tidak boleh dinikahi yaitu mahram. Mahram adalah wanita yang haram dinikahi, yaitu pertama adalah ibu kandung, yang kedua adalah saudara perempuan kandung, yang ketiga saudara perempuan dari bapak, yang keempat saudara perempuan dari ibu, dan selanjutnya wanita yang haram dinikahi karena pernikahan, yaitu mertua. Yang kedua adalah anak tiri, yang ketiga adalah ibu tiri, dan yang keempat adalah menantu. Keempat itu haram hukumnya untuk dinikahi. Selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun berarti sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Jika dia tidak ada, maka hukum pernikahan tidak sah. Itu yang dimaksud dengan rukun. Yang manakah yang dimaksud dengan rukun nikah? Yaitu pertama adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ijab kabul, dan yang ketiga adalah saksi.
itulah yang termasuk daripada rukun. Apabila ketiga rukun tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak sah. Yang termasuk daripada rukun adalah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang kedua adalah wali. Wali adalah yang menikahkan dari pihak perempuan. Yang ketiga adalah ijab kabul. Dan yang keempat adalah saksi. Setelah ibu menjelaskan mulai dari pengertian pernikahan, hukum nikah, dan rukun nikah, maka selanjutnya adalah wanita yang tidak boleh dinikahi, kemudian rukun nikah. Sekarang kita akan masuk ke dalam kewajiban suami istri. Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang suci. Selain beribadah kepada Allah, maka diharapkan akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu bahagia lahir dan batin. Nah, untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, yaitu bahagia lahir dan batin, maka kewajiban suami dan istri harus dilaksanakan. Yang pertama, kewajiban suami. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, sandan dan pangan, serta tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal. Kewajiban suami yang kedua adalah membimbing dan memimpin istri dan anak-anaknya agar berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah bergaul dengan istri dan anak-anaknya secara ma'ruf, yaitu dengan melakukan yang terbaik buat anak dan istrinya. Yang keempat adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Selanjutnya adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah 1. Taat kepada suaminya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Yang kedua, memelihara kehormatan diri, harta suami, baik di belakangnya maupun di hadapan suami. Yang ketiga adalah membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat adalah menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit. Yang kelima adalah sopan terhadap suami maupun keluarganya. Yang keenam adalah memelihara, membimbing, dan menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Insya Allah di minggu depan kita akan sambung kembali pada pembahasan yang sama, yaitu pernikahan dalam Islam. Pada pembahasan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana iddah dan selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Insya Allah di minggu depan kita akan sambung kembali dalam pembahasan yang sama, yaitu pernikahan dalam Islam, tetapi pada materi yang tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Harapan ibu dan doa ibu untuk anak-anakku sekalian, semoga anak-anak sekalian tetap sehat walafiat, rajin belajar, dan jangan lupa beribadah kepada Allah serta membantu orang tua di rumah. Semoga anak-anakku sekalian sukses kelak di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.